Kita dapat melaksanakan sholat duha yang biasanya hari Jumat dengan pakaian koko, kita Rabu udah ya. Jadi kita punya kenangan sholat duha pakai pramuka udah, pakai batik ada ya. Jadi semua ada. Tinggal nanti maaf nih ya, tentunya kita mengucapkan terima kasih setiap aktivitas pada kepala sekolah, Ibu Natalia Buta-Buta, Eskom, serta kepada khususnya anak OSIS ya yang menggelar terpal. Kita tinggal duduk, tinggal melaksanakan sholat. Baik anak-anakku, udah nerima edaran maulid belum? Edarannya tuh di WA kamu berupa PDF. Udah ya? Udah, ibu udah masuk kelas-kelas ya. Mudah-mudahan kita nanti dengan izin Allah, dengan rezeki yang kita sama-sama kumpulkan dapat melaksanakan maulid Nabi. Baik anak-anakku, tidak henti-hentinya ya, guru-guru di sini memotivasi kita untuk selalu belajar. Ya, dengarkan. Belum lama ini kita mendengar fenomena ya, menuntut ilmu itu kan wajib, sering kita dengar ya, ilmu minal iman segala macam, ilmu minal sijin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tolabul ilmu faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Banyak banget hadisan tentang itu. Nah, belum lama ada artis terkenal meninggal, Marissa Haque. Kamu mungkin gak gitu kenal ya, kalau generasi kamu, tapi paling tidak beritanya muter-muter viral ya. Beliau mengambil S2-nya berapa kali? 5. Kita sanggup gak? Sanggup gak? Nanti ngambil S2 5 kali. S1 paling gak minimal ya. Siap gak? Siap, tapi ibu mau tanya nih ya. Dalam hal menuntut ilmu, kira-kira nyari motivasinya di mana? Di mana? Beliau mengatakan orang menuntut ilmu itu nanti kalau dia meninggal sedang sekolah atau pendidikan tidak dapat siksa kubur. Coba kira-kira kamu percaya apa enggak? Enggak percaya, alasannya apa? Enggak tahu. Coba ibu mau tanya nih, orang sedang menuntut ilmu, kan kalau kata tetangga gini ya, misal nih, 1 meninggal, kesian ya, belum kawin, kesian ya, ibu bapaknya sudah mengeluarkan biaya SPP, belum balik, belum kerja, udah meninggal. Tapi di mata Allah, di mata agama beda. Siksa kuburnya dihapus sampai hari kiamat karena hitungannya dia syahid, mati syahid. Ayo, percaya apa enggak? Percaya. Oh, percaya. Baik ya, karena gini memang Imam Hambali itu seorang ahli hadis. Ya, sudah tua, sudah mau tongkat. Dulu pulpennya bukan kayak kamu ya, bawa-bawa bak tinta. Kamu kira-kira kalau nanti panjang umur, tua, bawa tongkat, masih mau belajar gak? Belum tentu. Kamu paling lagi ngerokok atau ngopi. Ya kan? Sekarang aja masih muda udah pada diem-diem kan, nyuri-nyuri tempat kan. Nah, Imam Hambali ini sudah tua, bawa tongkat, bawa tinta. Ditegur lah sama yang masih muda. Imam Hambali, itu kan ahli agama, ahli hadis, kenapa masih belajar? Kira-kira Imam Hambali jawabnya apa? Coba ibu mau tanya, kira-kira jawab Imam Hambali apa? Menuntut ilmu itu adalah tameng untuk dari sisa apa? Sisa kubur. Kamu kalau dipilih mau sisa kubur apa mau menuntut ilmu di dunia? Mau sisa kubur? Emang sisa kubur bisa ada perlawanan? Gak bisa. Kalau kamu di sini di dunia disuruh lompat tinju, kamu bisa melawan? Emang kamu bisa melawan malaikat? Ya? Gak bisa. Gak ada perlawanan. Ya? Oke lah, malaikat bawa rantai, kamu bawa apa? Ya gak bisa, enak aja. Dari situ aja sudah kita ya menuntut ilmu hitungannya fisabilillah, termasuk rezeki orang tua yang dikeluarkan untuk sekolah, baik untuk buku, ongkos dan lain-lain ya. Nah, sama ibu kasih tahu, orang melahirkan meninggal fisabilillah gak? Syahid gak? Syahid. Terus kalau dia melahirkan hidup dapat pahalanya gak? Iya dapat sama. Nih orang melahirkan meninggal, hitungannya mati syahid. Dia melahirkan hidup dapat pahala syahid gak? Dapat. Cuma kan gak
Melahirkan mati apa melahirkan terus hidup? Ya itu nggak banyak diceramain, gak enak sama yang meninggal melahirkan. Kayak kamu terus nuntut ilmu, terus sekolah. Sekarang ibu tanya ya, kemarin kelas yang ibu ngajar biasanya baca surat yang di juz sama. Kayak tadi Bu Isna bawa surat apa tuh? Al-Quran apa juz sama? Juz sama. Ibu mau tanya, surat Al-Humajah ayat 1 bunyinya apa? Wailul likulli humazatin, celakalah bagi orang yang suka apa? Yang suka apa? Ayo artinya apa? Mencela dan mengumpat. Mencela. Kamu suka mencela gak? Katain temen tuh pakai nama-nama binatang. Iya gak? Iya kan? Tuh celaka. Nerakanya apa di situ? Di surat Al-Humajah. Nerakanya hutoma. Kalau dikatain yang sakit tangan apa hati? Hati. Maaf nih, ibu tanya lagi ya. Nggak usah kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran dalam. Ibu tanya lagi. Dalam Al-Quran itu ada kalimat laki-laki dan perempuan. Ibu kasih contoh ya. Kalau dia kalimat perempuan, lihat aja di buntutnya itu ada tamar butuh nggak? Tak yang bulat ada titiknya. Nah, ibu mau tanya nih. Wailul likulli humazatil lumajah, buntutnya ada tamar butuh nggak? Ada kan? Maka dibaca jah gitu kan? Dimatikan, diwakafkan. Coba ibu mau tanya dah, yang suka ngata-ngatain itu sebenarnya lebih dominan laki-laki atau perempuan? Hah? Ya benar, perempuan. Ya. Jadi kita mau belajar ayat aja. Nanti kalau kita udah ngerti ada kalimat laki-laki perempuan, dipandang aja tuh ayat ketahuan. Kalau laki-laki misalnya contoh, Innallaha mahas sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabirin. Kalimat laki-laki apa perempuan? Mujakkar apa muannas? Sabirin gak ada tamar butuh itu. Apaan? Mujakkar. Laki-laki. Ibu tanya, kata Allah kan ya, sesungguhnya orang yang bersabar itu bersama Allah. Ternyata banyak yang gak sabar itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, ayatnya itu laki-laki. Ya, coba ibu tanya lagi. Ini sekolah bahasa Arab madrasah 1. Ada tambah butuh. Di sekolah ini guru-gurunya kebanyakan laki atau perempuan? Perempuan. Benar gak sekolah itu perempuan? Iya. Sekarang ibu tanya lagi. Al-masjidu, masjid itu gak ada tambah butuh. Masjid itu kebanyakan laki-laki atau perempuan? Iya, seperti itu. Jadi kamu tahu tuh. Ya ntar barang lo tahu Al-Qamar apa, laki atau perempuan tuh. Matahari laki atau perempuan. Kira-kira bulan itu laki-laki atau perempuan? Matahari? Matahari perempuan. Ya harus dipelajarin lagi. Ya. Nah itu baru dari situ. Tuh belajar ya kan? Belajar memandang ayat aja tahu kita itu ayat buat ditekankan untuk siapa. Ya. Baik, yang kedua. Ibu mau tanya nih ya. Kita kan sering nih dengar motivasi kata Nabi, utlubul ilmu minal sijil, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa sih Nabi nggak ngomong Amerika? Ya. Kenapa nggak ngomong misalnya daerah-daerah Jepang gitu loh? Kenapa Nabi ngomong Cina? Harus tahu alasannya, jangan ngarang-ngarang. Ayo, ada yang bilang, itu mah sekedar ini. Coba gara-garanya kenapa Nabi bersabda seperti itu? Nabi bilangnya nggak ke Amerika gitu, ke Cina? Hah? Nggak tahu. Coba sebelah sini, motivasi menuntut ilmu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina untuk berminat sijil. Kenapa Nabi nggak bilang Amerika? Jauh, Cina juga jauh. Kamu deh, menurut kamu versi kamu apa alasannya? Nabi kok bilangnya Cina gitu? Kalau Cina itu memang dari zaman Rasul itu
Iya, pada saat perdagangan dunia pada zaman Rasul, keramik Cina sudah sampai kota Mekah. Ya, dan ternyata sampai detik ini, kamu maaf aja kita ya, kalau nggak ada HP buatan Cina, pasti HP mahal-mahal. Bener gak? Pulpen, sampai isinya doang dijual kan? Indonesia, korek yang buat korek gigi itu cap panda buatan mana? Buatan mana? Cina. Ya. Satu baru jadi berapa korek gigi itu? Ratusan. Nah kita kalau jual gabung satu kan. Baik itu dari segi menuntut ilmu yang motivasi lain. Nah yang patut kita ketahui sekarang, contoh ibu mau tanya, di Banten itu ada tokoh Islam Al-Bantani. Al-Bantani pernah dengar gak pelajaran sejarah? Kamu pernah berpikir gak sih, orang-orang zaman dulu itu sekolah sampai ke Mekah, dia bawa koper gak sih? Dia bawa ATM gak sih? Nah terus dia sekolah, uangnya di sana gimana? Ayo dah, bayarnya pakai apa? Western Union belum ada, ATM belum ada. Mana ada? Ya, apalagi seorang pemuda yang namanya Ibnu Battuta, dia keliling dunia, pulang haji dia keliling dia nggak pulang ke negaranya, dia keliling dunia sampai mati. Islam masuk ke Indonesia abad keberapa? Indonesia, pemudanya, Islam masuk ke Indonesia abad keberapa? Abad keberapa? Jauh banget. Kalau nggak ada catatan Ibnu Battuta keliling dunia, Islam dianggap masuk Indonesia abad 13. Ternyata karena ada catatan beliau abad ke-7 sudah ke sini. Ya, sudah ke Aceh. Dia bilang ada seorang pemimpin adalah seorang wanita. Nih ibu mau kasih tahu ya, abad ke-7 masih ada guru raksasa gak? Iya masih. Ya. Nanti kita kalau tahunya dari kisah itu Ibnu Battuta. Jadi di perahu orang nangis semua. Dia bingung, kok pada nangis sih? Dia pikir itu ada gunung. Dia minta maaf tuh, semua penumpang yang ada di perahu itu pada minta maaf. Terus Ibnu Battuta, kok pada minta maaf sih? Ternyata itu gunung bukan gunung. Terus gunungnya terbang, berarti apa? Burung raksasa. Jadi kita tahu abad ke-7 masih ada burung raksasa karena catatan beliau. Nah kayak kamu nih ya, bolehlah yang bagian TKJ misal ya, bikin tentang kisah apa, ceritakan yang kamu lihat. Kamu jalan-jalan ke Bogor lihat apa ya, atau nanti kamu ke Jawa lihat apa, itu bikin catatan blog spot atau apa, iya kan? Ya soal diterbitkan buku itu usah nanti, yang penting tulis dulu. Begitu juga yang TKR mobil, motivasi belajarnya dari mana? Anak TKR, kamu motivasi belajar dari mana? Hah? Exxon. Ibu kasih tahu ya. Motor kamu merek Honda di parkiran banyak gak? Itu nama Honda dari nama siapa? Hah? Ini nama orang, tapi siapa? Itu nama seorang pemuda yang melamar di Mitsubishi, ditolak. Iya, di Mitsubishi. Maaf nih, ibu belum sarapan. Di Mitsubishi ditolak, terus dia bunuh diri gak? Enggak. Kalau dia bunuh diri udah gak ada di motor Honda. Akhirnya dia pulang, dia ngerakit lagi sendiri. Ya sampai dikisahkan sampai 1000 kali dia gagal. Itu akhirnya jadi motor Honda. Cari kisah-kisahnya, jangan mau main naik-naik aja, kamu motivasi dari situ. Terus sepeda yang terkenal apa? BMX yang kita beli dari Amerika, padahal pabrik aslinya dari mana? Ada di mana? Majalengka, Citerep. Ya diambil sama Amerika tapi dipesan, jangan dijual lagi ke tempat lain ya yang model begini. Ya jadi limit edisi. Ini malah ketawa, dia kaget. Makanya maaf nih ibu, kemarin kaget ya. Coklat itu yang enak dari mana? Dari Swiss kan? Gaya banget itu orang dari luar negeri nih, coklat dari
air Swiss. Kita senang nih dibagi. Padahal ternyata di Swiss ada pun coklat gak? Nggak ada. Di Eropa nggak ada pun coklat. Coklatnya dari mana? Indonesia. Makanya sekarang pabrik coklat ada di mana? Di Majalengka. Ya benar tuh. Hebat. Ibu nggak punya uang receh. Ya baik anak-anakku, kita harus terus belajar. Tunjukkan kita generasi yang dapat menemukan sesuatu. Ternyata barang-barang itu ada di negara kita. Hei, nanti kamu ciptakan mobil, misalnya harganya cuma 35 juta. Ya mobil apa? Emang bahan bakunya murah? Itu dibikin mahal kenapa? Ada pajak, terus apa lagi? Iya, makanya maaf ya. Ban juga nggak usah belagu-belagu. Coba, ban karet paling bagus dari mana? Dari Indonesia. Karet terbagus di dunia Indonesia. Kalau dari negara lain, ditulisnya doang awet atau masanya 5 tahun, ternyata 3 tahun udah retak-retak. Tukang tambal ban tahu. Ya masih kita nggak tahu. Karet terbagus di dunia berasal dari karet Indonesia. Baik anak-anakku, mudah-mudahan motivasi ilmu ini terus kita bangkitkan, karena kita adalah generasi apa kamu? Gen apa kamu? Gen Z, ya. Nanti kamu memimpin bangsa ini kira-kira, ini ibu kasih tahu. Ibu nih umur segini, pejuang 45 masih ada kan? Walaupun umuran tua. Nanti kamu memimpin bangsa, pejuang-pejuang yang dulu perang tahun 45 udah nggak ada. Jadi kamu adalah memimpin sendiri tuh bangsa ini. Ya, cari motivasi dari sekarang. Mudah-mudahan jadi generasi yang berguna, yang bisa dibanggakan orang tua, yang bisa membanggakan gurunya, dan terus menjadi orang sukses, bukan menjadi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Baik, Ibu akhiri sambil kita membaca hamdalah sama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.